Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, teman-teman yang saya hormati, pada pertemuan yang keempat ini saya akan sebagaimana menyampaikan mata kuliah fikih itu dengan tema fikih puasa. Ada yang kebagian fikih puasa? Siapa? Ada ya? Nah, kita sebelum kita mulai, kita awali dulu kegiatan perkuliahan kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulullah rabbi zidni ilman nafi' warzuqni fahman. Amin. Baik, seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk absen ya, kepada ketua kelasnya mengabsen, juga teman-teman lainnya yang belum mendapatkan tugas makalah agar segera diberikan tugasnya oleh ketua kelas ya. Baik, fikih puasa ya, fikih puasa. Ma makna puasa wa ma adraka ma puasa, kan begitu. Jadi puasa adalah menahan diri. Jadi secara kasat mata puasa itu ya menahan. Jadi keseimbangan hidup itu ada di puasa, menahan ya. Menahan tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Jadi menahan agar tidak ekstrim. Kalau kanan banget kan ekstrim, kalau ke kiri banget ekstrim. Yang enak mah es krim, nah ya kan. Nah, jadi puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada sendiri perkara-perkara yang membatalkannya, juga ada sendiri. Nah, puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai Allah. Puasa gitu ya. Dalam kitab Al-Ahadithul Qudsiyah itu bahwa Allah menyatakan dengan tegas, berfirman bahwa sumuli, jadi puasa itu adalah milik saya lah, dan siapa yang berpuasa ya itu urusan saya. Bayangkan kan, dengan gagahnya, dengan tegasnya Allah menggarisbawahi bahwa puasa itu menjadi orang yang berpuasa kalau punya masalah, yaitu masalahnya itu urusan saya, kira-kira begitu. Maka banyak orang yang melakukan pendekatan-pendekatan dengan puasa. Jika ada hajat-hajat yang ingin dikabul, yang ingin dicapai, yang ingin terrealisasikan, ada yang dengan cara puasa. Berpuasa adalah salah satu dari 5 rukun Islam ya. Rukun Islam. Puasa dalam agama Islam artinya menahan diri dari makan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi tujuannya atau goalnya adalah ketakwaan, takwa. Al-Baqarah ini yang paling terkenal, suratnya adalah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian saya akan sampaikan juga banyak sekali jenis-jenis puasa ya. Yang kita tahu kan hanya Ramadan. Tapi sebenarnya ada, saya klasifikasi, saya bagi, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib itu apa? Ramadan. Puasa nazar, saya kalau nanti lulus tes ini, saya nazar akan puasa. Nazarnya ini harus wajib, jadinya wajib, nggak bisa main-main dengan nazar. Nah, apalagi Mas Nazaruddin, nah nggak boleh main-main. Puasa kifarat atau denda, nah ini juga jadi hukumnya wajib, jadi kena sanksi ya. Puasa yang hukumnya sunnah apa saja? 6 hari di bulan Syawal. Setelah 1 Syawal kan kita makan tuh, pesta pora, hari kemenangan, hari Idul Fitri. Setelah itu 6 harinya adalah puasa Syawal. Puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa hari Arafah, puasa Muharram, tahun baru Islam, puasa Asyura, puasa Sya'ban. Kemudian puasa pada bulan puasa Senin dan Kamis. Puasa 3 hari setiap bulan.
puasa Daud. Nah, ini yang terakhir puasa Daud. Puasa Daud itu eh, dikatakan adalah puasa yang paling utama. Karena ada tuh orang yang gila puasa, ada yang gila puasa. Yang saking senengnya, enaknya puasa, menikmatinya, dia apa ya, pencapaiannya karena puasa, akhirnya puasa aja, sampai apa, sampai ekstrim 24 jam puasanya. Ini nggak boleh ini. Maka kata Nabi, janganlah setahun penuh, jangan sampai menggerogoti jasmaninya, fisiknya nggak boleh. Fisik itu kan ada hak untuk manusia, ada hak untuk Allah, ada hak untuk lainnya, jadi dibagi. Maka Daud itu selang-seling, hari ini puasa, besok buka, besoknya lagi puasa, besoknya lagi buka, dan seterusnya, selang-seling ya. Jadi kalau 1 tahun 365 hari itu ya dibagi 2, nah itu setahunnya. Jadi kalau setahun ya puasanya jadinya setengah tahun. Kalau saya mau puasa dari 1 tahun ya berarti 2 tahun ketemunya, kira-kira begitu ya. Teman-teman yang saya hormati, makanya kalau di Ramadan banyak doa kan. Kalau orang berpuasa itu banyak ada. Ini kalau di sini di PowerPoint saya, aku berlindung dari godaan ketan yang tertutup. Ketan, bukan setan. Kalau berbuka itu kan harus sama yang manis-manis. Tapi pada zaman-zaman sekarang, otak anak kos itu, terutama anak yang kos ya, atau yang ya anak-anak masih muda lah, yang belum punya pasangan, kira-kira bukan dengan yang manis, berbukalah dengan yang gratis. Jadi keliling takjil, cari masjid-masjid yang mengadakan buka gratis. Nah, puasa juga ada sejarahnya ya teman-teman ya. Muhammad Abduh menyatakan, Allah tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang berpuasa sebelum Islam itu. Namun menurut Prof. Ramli, sudah dimaklumi bahwa puasa telah dilakukan oleh seluruh penganut kepercayaan, termasuk penyembah berhala juga puasa. Makanya kalau ada orang muslim tidak puasa, malu. Orang penyembah berhala aja mah puasa kok. Puasa. Misalnya puasa telah diketahui adanya di kalangan orang-orang Mesir kuno pada masa keberhalaan mereka. Dari sana syariat puasa pindah kepada orang-orang Yunani. Mereka menjadikannya wajib terutama atas kaum perempuan. Demikian juga orang-orang Romawi mewajibkan puasa sampai sekarang. Hindu penyembah patung pun berpuasa sampai sekarang. Nah, kan? Puasa. Jadi kalau puasa itu lama nunggu bukanya ya karena ditunggu. Justru kalau nggak usah ditunggu, tetap aja beraktivitas, kita nggak usah nunggu buka. Cepat kok, cepat, puasa cepat. Justru lamanya itu, puasa akan masa lama bukanya itu, menjelang bukanya kok lama sekali, karena ya itu di 15 menit lagi menunggu berbuka. Wah, disitulah saat-saat waktu berjalan begitu lambat, lama sekali ya. Kemudian ada tambahan dari Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi menjelaskan bahwa pengajian tentang sejarah agama-agama menunjukkan puasa termasuk ibadah manusia yang paling tua dan paling banyak tersebar. Jadi bicara puasa itu adalah ibadah tertua dan manusia semuanya melakukan min qablikum, makanya min qablikum kata Allah itu. Ya sebelumnya juga sudah berpuasa. Hampir tidak ada satu agama yang dianut masyarakat yang terlepas dari kewajiban berpuasa. Ada lagi yang mengatakan bahwa Fandi Mukhtar, ini pendapat ya, namanya pendapat, mengungkapkan sebelum ayat mewajibkan puasa turun, umat Islam biasa berpuasa 10 Muharram dan hari Asyura. Nah, di situ kebiasaannya. Ada lagi yang berpendapat. Jadi bagi orang Yahudi itu ya, mengatakan 10 Muharram itu menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 10. Ini pendapat ya. Syarat-syarat wajib puasa ya harus berislam, beragama Islam. Ini kan kita lagi ngomongin Islam.
puasa menurut Islam, ya berarti kan syaratnya harus wajib Islam, beragama Islam, berakal. Kalau masih kanak-kanak belum bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, nggak usah lah dulu. Kalau sebedug, kalau bahasa Sunda itu ya sebedug atau dua bedug itu apa-apa belajar, berupaya untuk mengerjakannya sehat, tidak musafir. Lo ada keringanan. Di Islam itu enak, ada keringanan. Sholat juga ada keringanan. eh apa namanya, puasa juga ada keringanan. Orang yang musafir, orang yang lagi menyusui, yang hamil, yang awal itu kan syarat-syarat tentu ada keringanan. Tapi kalau untuk mencintai seseorang nggak boleh ada keringanan ya. Karena apa? Untuk mengetahui sejauh mana pengorbanan untuk mencintainya, begitu ya. Oke, rukun puasa, rukunnya niat. Kemudian setelah itu meninggalkan sesuatu yang batal puasa. Ya, yang paling terkenal itu ada 3 yang batal puasa itu: makan, minum, dan berhubungan suami istri. Makan minum itu termasuk di dalamnya sesuatu yang masuk dari beberapa lubang yang ada di dalam tubuh manusia. Syarat sah puasa beragama Islam, berakal, tidak dalam haid, nifas, wiladah, hari yang sah berpuasa. Jadi dia harus dalam keadaan hari yang sah berpuasa. Saya berpuasa di bulan Ramadan, dia dalam rangka apa? Daud ya boleh, nazar boleh. Jadi harus syaratnya adalah hari yang sah dalam berpuasa. Mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Tamyiz ya. Puasa wajib itu apa saja? Puasa Ramadan ya, puasa sebulan lah ya. Kemudian puasa kodo, puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar satu aturan yang telah ditentukan. Min ayyamin ukhar, diganti di lain hari. Nah, puasa nazar, puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar. Nazar itu janji kebaikan yang pernah diucapkan, janji suci ya. Itu janji, itu makanya hati-hati dengan janji. Hanya orang yang ingkar janji juga bahaya. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginan atau cita-citanya terpenuhi. Saya kalau mau ini nanti kalau udah punya rumah, saya mau puasa sebulan penuh, atau saya mau puasa wajib Senin Kamis sebulan, katakan gitu. Ya harus wajib itu. Jadinya wajib. Nazar harus berupa amal kebaikan, tapi catatannya adalah harus berupa amal kebaikan. Kita tidak boleh bernazar dengan amal keburukan atau maksiat. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Al-Insan. Sunnah berpuasa, bersaur, melambatkan sahur. Kalau berbuka itu harus dipercepat, kalau sahur diperlambat. Meninggalkan perkataan atau perbuatan yang keji, segera berbuka setelah masuknya waktu berbuka, mendahulukan berbuka ya kan, daripada sholat maghrib. Ya itu lebih baik, sunnahnya itu ya minum seteguk dulu lah daripada sholat maghrib. Jadi harus dibatalkan dulu puasanya. Berbuka dengan yang manis-manis, membaca doa berbuka puasa. Yang makruh apa saja? Selalu berkumur-kumur terus merasa makanan dengan lidah, main lidah ya kan, berbekam kecuali perlu jadi jangan sampai main lidah yang kemudian suka mau muntah itu kan. Hal yang membatalkan puasa: makan dan minum, bersenggama atau berhubungan badan yang mewajibkan mandi, keluarnya mani atau mazi, muntah-muntah secara sengaja dan sebagainya. Puasa yang dilarang. Nah, ini puasa yang dilarang nih. Puasa yang dilarang itu puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha nggak boleh. Ya, orang dikasih kemerdekaan, dikasih lagi pesta pora malah berpuasa. Puasa pada hari tasyrik 11, 12, 13. Saum sepanjang masa, nggak boleh sepanjang masa ini merontokkan badan. Saum di Arafah, wanita yang haid dan nifas nggak boleh. Saum wisol, saum pada hari yang meragukan, saum mendahului Ramadan. Saking senangnya Ramadan, siapa yang menyambut baik Ramadan, maka sambutannya dengan apa? Dengan puasa. Jangan. Oke, saya percepat.
Jadi hikmah puasa itu, dengan berpuasa kita dapat menjalin kebersamaan, terutama dengan menjalin keakraban keluarga, kemudian menajamkan mata hati dan intuisi. Puasa dapat dijadikan sebagai terapi kesehatan, mencerdaskan otak. Ya. Jadi ada pertanyaan ya, tadi kumur-kumur, terus kalau di bulan Ramadan maksudnya kumur-kumur, wudhu, pura-pura wudhu. Assalamualaikum Ustaz, tanya dia, salam. Mau nanya nih Ustaz, kalau kumur-kumur pakai kuah rendang boleh Tad? Oh nggak boleh kalau itu. Kenapa gitu Tad? Oh, kamu kumur-kumur kok pakai kuah rendang, kan ada rasa kumur-kumur. Karena kita itu nggak boleh kumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa. Rendang ada rasanya nggak? Ada. Nggak boleh kumur-kumur pakai yang sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Ya, oke. Nah ini ada nih puasa Nabi Daud itu satu hari puasa, satu hari buka. Nabi Musa puasa 40 hari sebelum menerima hukum dari Allah. Puasa Nabi Isa puasa 40 hari di gurun. Udah puasa Mahabharata juga ada, ini banyak sekali orang kuno juga pada puasa ya. Oke, baik teman-teman semuanya, saya cukupkan di sini saja dulu materi tentang puasa, syarat rukun yang membatalkan sahnya puasa, dan pengertian serta sejarah puasa dan hikmah puasa sudah saya sampaikan semuanya. Saya sekarang akan menyampaikan pertanyaan. Silahkan pertanyaan ditulis, bisa di WA, dikirim ke saya. Nah pertanyaannya adalah, coba ini kan banyak nih 40 hari, puasa 40 hari katakanlah. Bagaimana menurut kalian dengan kacamata perspektif syariat Islam, puasa 40 hari itu bagaimana? Ya, demikian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.